Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA IPS atau Bahasa. Pada kesempatan ini, pertemuan yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang jarak, titik, dan garis, atau nanti jarak, titik, dan bidang. Melanjutkan untuk pertemuan yang kemarin. Hari ini Pak Guru ingin menjelaskan dengan bantuan YouTube. Jadi nanti tolong Anda bisa absen dengan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pada subbab yang kedua, yaitu subbab jarak, titik, ke garis. Oke, untuk jarak, titik, ke garis ini mungkin kita ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada, misalkan ada titik H. Titik H di sini. Kemudian akan dicari jarak titik H ke garis DC. Ini contoh yang pertama, H ke DC. Misalkan di sini 10 cm, berarti kan sisinya semua sama. Kita akan mencari H ke DC. Di sini sangat penting sekali, tolong Anda perhatikan syaratnya dari titik H ke garis DC itu harus tegak lurus. Syarat utama ini harus tegak lurus. Jadi syarat utama suatu jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Dari sini ada titik H. Ada titik H. Kemudian ke garis DC. Garis DC adalah ini. Titik H dan garis DC akan tegak lurus di mana? Pasti akan tegak lurus di sini. Kita lihat saja. Nah, di sini. Tegak lurus di D. Berarti kita tinggal sebut saja jarak titik H ke garis DC itu sama dengan, yaitu HG itu. Berarti sama dengan 10 cm. Ini jarak titik H ke garis DC. Sama halnya ini, jarak titik G ke garis CF. G ke F. Berarti sama aja, kan tegak lurusnya di sini. Berarti kan jarak garisnya yang ini, yang tegak lurus garis CF. Ini F. Berarti ya 10 cm. Sekarang permasalahannya ada di sini. Misalkan ada jarak titik H ke garis AC. Nah, itu mungkin ada sedikit permasalahan. Ini yang ketiga. Ini yang kita jelaskan nanti, yaitu H ke AC. Ini sama dengan berapa? Nah, langkah pertama kita akan menentukan garis yang tegak lurus. Berarti kan ini AC. Kemudian di sini H. Kita akan tarik suatu garis yang mana ini akan tegak lurus, garis AC. Nah, tegak lurus pasti di sini, di tengah-tengah, tidak menceng di sini. Kalau menceng di sini, pasti sudutnya bukan sudut siku-siku atau tidak tegak lurus. Ini nanti hanya sebuat bantuan saja. Ini saya contohkan di sini titiknya bebas sebenarnya, tapi kita sepakat di sini H aksen karena perpanjangan garis dari H aksen. Nah,
H aksen, titiknya satu saja. Ini adalah titik H aksen. Nah, sekarang Anda harus cermati segitiga siku-siku yang mana saja yang mungkin bisa membentuk suatu garis yang memuat H aksen ini. Kan yang dicari kan ini. Kita cari atau kita bayangkan segitiga apa saja, segitiga siku-siku lah yang akan membentuk ini, karena kita arahnya nanti akan ke Pitagoras. Nah, ini segitiga yang pertama, ini segitiga A H aksen H, ini siku-siku di sini. Mungkin segitiga yang kedua ada di sini juga, nih H C ke H aksen. Ini segitiga siku-siku yang kedua. Anda boleh mencari dengan Pitagoras yang ini saya bilang 1, kemudian ini yang 2. Boleh pilih salah satu. Atau ada segitiga yang lain. Segitiga yang lain yang saya kira ada di belakang sana, ada H D ke H aksen. Nah, ini ada segitiga baru yang ada di belakang sana. Dan itu akan siku-siku di sini. Tidak harus siku-siku di sini. Jadi, yang penting asalkan garis H ke H aksen ini selalu termuat. Itu saja. Nah, kita pecahkan satu persatu. Nanti apakah jawabannya akan sama atau berbeda? Dari segitiga yang pertama dulu. Segitiga yang pertama ada segitiga C H aksen H. Nah, ini siku-siku di H aksen. Ini kita akan cari dulu atau kita cermati dulu panjang HC. HC kan ini. HC itu adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidangnya tinggal lihat panjang rusuknya aja. Kalau panjang rusuknya 10 berarti diagonal bidangnya adalah 10 akar 2. Nah, sekarang di sini AC juga diagonal bidang toh. Ini tinggal separuhnya C ke H aksen. Ini kan separuhnya dari AC. Kalau AC 10 akar 2 berarti C ke H aksen separuhnya tinggal 5 akar 2. Nah, ini tinggal kita cari dengan Pitagoras. Ini sisi miringnya mungkin kita buat segitiganya dulu biar Anda paham. Ini H aksen, ini C, ini H. Di sini 10 akar 2, di sini 5 akar 2. Berarti kan kita cari di sini. Berarti kalau Pitagoras, sisi miring itu adalah jumlah dari sisi penyikunya. Nah, berarti penyikunya 2 ini. Berarti kalau dibalik yang ada sisi miringnya, berarti sisi miring adalah berarti yang dicari kan yang ini. Berarti sisi miring dikurangi sisi yang lain. Berarti yang dicari adalah H aksen, tapi ini dikuadratkan karena Pitagoras. Ini sama dengan HC kuadrat dikurangi H aksen C dikuadratkan. HC nya berapa? HC nya 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 dikuadratkan. Berarti di sini 10 dikuadratkan 100, akar 2 dikuadratkan, berarti akarnya hilang, tinggal 2, dikurangi 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2, berarti di sini 200 dikurangi 50, berarti 150. H aksen adalah H aksen kuadrat.
HH aksen kuadrat itu sama dengan 150. Berarti HH aksen saja ini sama dengan akar dari 150. Ini kalau dikeluarkan atau dijabarkan berarti kan 25 kali 6. Yang bisa keluar dari akarnya hanya 25 menjadi 5 akar 6. Oh, berarti HH aksen ini atau jarak titik H ke garis AC itu 5 akar 6. Ini yang kita cari. Ini 5 akar 6. Nah, Pak, kalau misal menggunakan segitiga yang berbeda, oke, kita akan menggunakan segitiga yang ketiga saja yang di belakang. Karena pasti segitiga yang kedua ini pasti akan sama hasilnya, genah terlihat sama lah. Kemudian kita buat segitiga yang ketiga. Kita buat segitiganya dulu. Kan ada di sini aja. Ada segitiga itu siku-siku di D. Di sini H aksen, di sini H. Kemudian ini siku-siku di sini. Jarak DH itu kan sama HG, berarti ini 10. Jarak D ke H aksen ini separuhnya D ke B, berarti ini sama dengan CH aksen. Ini berarti 5 akar 2. Nah, tinggal saja, ini kan segitiga D H aksen H, berarti kita langsung Pitagorasnya sama ini H aksen kuadrat sama dengan, kalau ini kan yang dicari sisi miring, berarti ini dijumlah nanti H atau D H kuadrat ditambah D H aksen dikuadratkan. DH nya adalah 10 ditambah 5 akar 2 dikuadratkan, berarti sama dengan ini 100 ditambah 25 kali 2, berarti sama ya, 25 kali 2 ini 150. Berarti H aksen kuadrat sama dengan 150. H aksen sama dengan akar 150. Karena ini jawabannya sudah sama, berarti ini adalah 5 akar 6. Sama ya. Nah, ini sebenarnya dari satu gambar ini, dari dua soal ini, Anda itu bisa mencari jarak garis H ke AC, jarak titik H atau ya jarak titik H ke garis AC itu bisa menggunakan 3 cara. Nah, yang terpenting Anda harus melihat ada segitiga siku-siku yang terbentuk dari garis tersebut. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, ini saya sajikan lagi bentuk kubus ABCD EFGH dengan ukuran 8 cm ya. Ini ukuran baru 8 cm. Masih mencari jarak dari titik ke garis, tapi di sini saya modifikasi sedikit untuk kubusnya. Di sini ada titik baru. Titik baru ini merupakan titik tengah antara garis GC. Misalkan titik ini saya namakan titik P. Titik P ya. Titik P ini
Pasti untuk GP nya adalah 4, ini 4 cm, kemudian PC nya ini juga 4 cm karena setengah dari 8 cm itu sendiri. Kemudian titik P ini Anda akan menghitung jarak titik P ke garis BD. Nah, ini titik P ke garis BD. Berarti untuk langkah yang pertama yang harus Anda pahami dulu, Anda buat garis BD-nya itu. Ini kan ada garis BD. Garis BD ini kita akan tarik garis dari titik P ini ke garis BD sehingga membentuk sebuah garis yang tegak lurus. Ya, meskipun di sini agak miring, tapi secara gambaran logika matematiknya di sini ini siku-siku ke B dan siku-siku ke D. Selanjutnya Anda akan membuat beberapa segitiga siku-siku yang memuat ini. Di sini kan ada perpanjangan titik P, saya buat di sini P aksen, titiknya ini tepat di tengah-tengah ya. Nah, ada segitiga yang pertama yaitu PB PB P aksen. Kemudian segitiga yang kedua yaitu PD P aksen. Ini siku-siku di P aksen semua. Sebenarnya dari segitiga ini Anda sudah bisa membuat atau mencari panjang garis P ke P aksen yang merupakan jarak titik P ke garis DB. Nah, oke. Mungkin kita ambil salah satu segitiga. Ini yang mana? Yang 1 atau 2? Sebenarnya nanti masih ada satu segitiga lagi yang nanti perlu dibuktikan. Misal pun tidak apa-apa. Ini yang pertama ya. Kita ambil segitiga yang sini aja. Ini 1, ini 2. Berarti kita ambil segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama yaitu segitiga P aksen D. Nah, ini segitiganya saya buat. Ini siku-siku di P aksen, di sini P, di sini D. Yang dicari P ke P aksen. Sementara DP itu berapa? Nah, ini mungkin pencariannya agak panjang, jadi kita harus mencari DP dulu. Kita cari DP kuadrat itu sama dengan, kan ada berarti segitiga siku-siku di sini ya. Cari yang belakang dulu. Ini ada 2 langkah ini nanti. DP sama dengan PC kuadrat ditambah CD kuadrat, dimana PC nya berapa? PC nya adalah 4 kuadrat, CD nya 8 kuadrat, sama dengan 16 ditambah 64, berarti sama dengan 80. Berarti DP sama dengan akar dari 80. Berarti DP sama dengan, ini masih bisa dijabarkan dulu, 80 itu
16 dikali 5. Berarti yang bisa dijabarkan atau dikeluarkan adalah 16-nya, berarti 4 akar 5. Sudah itu, ini belum selesai. Langkah selanjutnya, ini baru ketahuan DP-nya. Ini langkah selanjutnya kita di sini. Selanjutnya, sini kan sudah ketemu untuk DP-nya. DP-nya adalah 4 akar 5. Kemudian kita tinggal mencari P aksen. Berarti kalau di sini 4 akar 5-nya ini sisi miring, berarti P aksennya ini nanti sisi miring dikurangi sisi yang lain ini. Berarti P aksen kuadrat sama dengan DP kuadrat min DP aksen kuadrat. DP-nya adalah 4 akar 5 kuadrat dikurangi DP aksen 4 akar 2 dikuadratkan. Berarti di sini 16 kali 5 dikurangi 16 kali 2 sama dengan 80 dikurangi 32. Nanti P aksen sama dengan ini misal masih kuadrat, berarti di sini 48. Kalau dihilangi akarnya, berarti P aksen sama dengan akar dari 48 sama dengan akar 16 kali 3 yang bisa keluar dari akar 16, berarti 4 akar 3. Oke, ini yang dicari akhir, yaitu 4 akar 3 yang merupakan hasil dari jarak P ke garis BD. Memerlukan 2 langkah ya. Nah, tapi ini Anda harus cermat. Sebenarnya masih ada cara yang lebih mudah, asal Anda mencermati segitiga-segitiga yang ada di garis atau yang memuat garis tersebut. Yaitu ada segitiga yang termudah, yaitu segitiga C P aksen. Ini segitiga yang paling mudah untuk mencari P ke P aksen. Ini siku-siku di sini. Nah, berarti kita tulis di sini segitiga tersebut. Ini segitiga kita buat siku-siku di C, di sini P, di sini P aksen. Yang diketahui PC berapa? PC ini tadi kan 8 ya, 8 cm. Berarti PC kan setengahnya, berarti 4. Di sini P aksen ke C karena tadi setengah dari diagonal bidang, berarti 4 akar 2. Nah, tinggal langsung ini P aksen kuadrat, karena ini sisi miring yang dicari, maka sisi-sisi yang lain dijumlahkan. P aksen C dikuadratkan ditambah PC dikuadratkan. P aksen C kuadrat berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti 16 kali 2 ditambah 16
32 ditambah 16 berarti hasilnya 48, sama seperti tadi. Bila kuadratnya dihilangi berarti memunculkan akar 48, ini sama dengan akar 16 kali 3 berarti sama dengan 4 akar 3. Oke, ini dan ini hasilnya sama tapi langkahnya berbeda. Nah, ini Anda harus cermat mencari segitiga siku-siku yang paling mudah untuk digunakan mencari jarak titik ke garis. Yang perlu Anda ingat itu, yang penting itu Anda menentukan segitiga siku-sikunya. Ya, mungkin itu untuk pertemuan jarak titik ke garis. Untuk selanjutnya kita nanti masuk ke jarak titik ke bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.